Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ansari dengan NIM 220582207 dari jurusan Pendidikan Sosiologi. Baik, kami di sini dari kelompok 10 yaitu materi tentang permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Baik, di sini saya bersama rekan saya yaitu Daniel Giovanni dengan NIM 220582206. Baik, langsung saja pada materi pertama yaitu pengertian pengertian permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Permasalahan berasal dari akar kata bahasa Inggris yaitu problem. Artinya, soal masalah atau kebingungan. Juga berarti problematik, yaitu ketidaktentuan atau ketidakpastian dalam pendidikan. Banyak definisi yang secara umum ada yang mendefinisikan bahwa pendidikan adalah suatu hasil peradaban seluruh bangsa yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri sebagai suatu pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan mereka tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, yaitu pokok masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pemerataan pendidikan di Indonesia, yang kedua ada kualitas pendidikan di Indonesia, yang ketiga ada kualitas pendidikan di Indonesia, yang keempat ada efisiensi pendidikan di Indonesia, yang kelima ada efektivitas pendidikan di Indonesia, dan yang keenam ada relevansi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di Indonesia. Baik, kita masuk pada permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang pertama yaitu ada pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan ialah masalah pemerataan pendidikan, persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Yang kedua, ada kuantitas pendidikan. Kuantitas yaitu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah. Karena terbatasnya daya tampung, kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Atau bahkan tingkat sekolah menengah sekalipun. Baik, cukup sekian. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Daniel. Pada Daniel dipersilahkan. Selamat malam, saya Daniel Giovanni Purba dari kelompok 10 akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan umumnya dilihat dari hasil pendidikan itu sendiri. Kriteria untuk hasil ini adalah kadar ketercapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Kadar ketercapaian tujuan ini dimulai dapat dilihat dari hierarki tujuan kecil, yaitu tujuan pembelajaran khusus. Kualitas tercapaian indikator selanjutnya dapat menggambarkan ketercapaian tujuan pembelajaran umum atau kompetisi dasar. Yang keempat, efisiensi pendidikan. Kadar efisiensi itu tentu tergantung pada pemberdayaan sumber tersebut. Bila yang terjadi misalnya tidak hemat waktu, biaya, dan tenaga berfungsi secara optimal, maka efisiensi rendah atau tidak kurang efisiensi. Realita kadar efisiensi ditentukan oleh keadaan pendayagunaan ketiga kriteria seperti disebut sebelumnya. Yang kelima, efektivitas pendidikan. Pendidikan dikatakan efektif atau ideal adalah hasil yang dicapai sesuai dengan rencana. Bila rencana mengajar yang dibuat dosen sebelum mengajar atau memberi kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna, maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif. Yang keenam, referensi tenaga pendidikan. Pendidikan dikatakan ideal ialah bila sistem pendidikan dapat menghasilkan output atau keluaran yang sesuai dengan kesesuaian referensi tersebut meliputi mencakup kuantitas maupun kualitas output tersebut. Selanjutnya, kesesuaian tersebut hendaknya mempunyai tingkat keterkaitan dan kesepadanan. Sekian dari saya, terima kasih.